بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya di antara ibadah yang agung yang mempermudah seorang untuk masuk surga adalah ibadah menyambung silaturahmi. Nabi SAW memberikan porsi yang sangat besar dalam rangka menyuruh manusia untuk menyambung silaturahmi sejak awal beliau berdakwah di Mekah sampai akhir hayat beliau. Oleh karenanya di awal dakwah beliau ketika turun firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka Rasulullah SAW pun menyuruh kepada keluarganya. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai kaum Quraisy sekalian, selamatkanlah diri kalian dari neraka, sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Kemudian dia turun kepada kakek beliau yang di bawahnya lagi, ya Bani Ka'ab, wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian, aku tidak bisa menolong kalian dari Allah sama sekali. Kemudian dia turunkan lagi, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian dari neraka jahanam, sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Sampai beliau berkata, ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, selamatkan diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berkata, ya Safiyah, kemudian ya Fatimah. Di akhir hadis beliau berkata, walakin baini wa bainakum rahimun sa'abulluha bibilaliha. Akan tapi antara aku dengan kalian ada hubungan kerahiman, aku akan menyambungnya dengan sesambung-sambungnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh untuk menyambung silaturahmi sehingga dakwah beliau ini dikenal bahkan oleh musuh-musuhnya. Karenanya ketika Abu Sufyan ketika masih kafir dipanggil oleh Heraklius, yaitu ketika masa perjanjian Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah sampai 7 Hijriah sampai 8 Hijriah. Maka Abu Sufyan diinterogasi oleh Heraklius yang ingin tahu tentang nabi baru yang dia dengar sudah tiba di negeri Arab. Maka dia bertanya, wa madza ya'murukum? Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan, musuh Nabi ketika itu, dedengkotnya orang Quraisy, pengganti Abu Jahal. Maka Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata, qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Muhammad berkata, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Watruku ma qala aba'ukum, dan tinggalkanlah perkataan-perkataan syirik dari perkataan nenek moyang kalian. Wa kana ya'muruna bis salat was sidq wal afaf was silah, dan Muhammad menyuruh kami untuk salat, untuk jujur dan untuk berakhlak mulia serta untuk menyambung silaturahmi. Musuh saja tahu bahwasanya di antara dakwah Nabi yang paling utama adalah menyeru kepada silaturahmi. Demikian juga ketika Ja'far bin Abi Talib dipanggil oleh Raja Najasyi karena mendengar provokasi dari orang-orang Quraisy, maka dipanggillah Ja'far bin Abi Talib. Kemudian An-Najasyi yang ketika itu masih Nasrani interogasi Ja'far dan bertanya tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ja'far radhiyallahu anhu berkata, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'til fawahish, dan kami mendatangi perbuatan-perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan silaturahmi. Wa na'kulul mayyita, dan kami makan bangkai. Wa nusi'ul jiwar, dan kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dha'if, dan berlaku hukum rimba, yang kuat makan yang lemah. Wa kunna ala dzalik, dan kami terus demikian hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna,
sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul yang kami kenal dari golongan kami. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya, wa sidqahu, kami tahu kejujurannya, wa amanatahu, kami tahu amanahnya. Kemudian fada'ana ilallah li tauhidihi, maka dia pun menyuruh kami agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lina'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min ibadatil ahjar wal ausan. Maka dia pun menyuruh kami untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata dan meninggalkan sembahan-sembahan yang kami sembah, kami dan nenek moyang kami berupa berhala-berhala dan batu-batu. Wa amarana, dan dia telah menyuruh kami bersidq, untuk jujur, wa adail amanah, dan untuk menunaikan amanah, wasilatir rahim, dan untuk menyambung silaturahmi. Demikianlah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, maka ada seorang sahabat yang tadinya Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam, ingin mengetahui tentang kebenaran Nabi, maka dia pun mendekat ingin tahu apa yang disuruhkan oleh Nabi. Apa kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu? Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi ketika Nabi masuk ke kota Madinah, beliau berkata, "Ya ayyuhan nas afsus salam." Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan bagi-bagikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Karenanya kita dapati dalam Al-Quran silaturahmi merupakan sebab masuk surga. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni surga, kata Allah, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu orang-orang menyambung silaturahmi yang diperintahkan untuk disambung. Kemudian Allah berfirman setelahnya, ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka tempat tinggal kesudahan yang indah, jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga yang mereka masuk ke dalam surga tersebut. Oleh karenanya, di antara sebab utama surga adalah menyambung silaturahmi. Oleh karena dalam Al-Quran, Allah mendahulukan perintah untuk berbuat silaturahmi kepada karib kerabat, berbuat baik kepada karib kerabat, lebih didahulukan daripada anak yatim, fakir miskin, dan yang lainnya. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum. Kata Allah, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah Allah menyebut karib kerabat, baru Allah mengatakan wal yatama, wal masakin, anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Allah mendahulukan perintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat daripada yang lainnya. Allah juga berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikanlah hak karib kerabat, baru Allah sebutkan kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Kenapa? Karena seorang ketika menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala berbuat baik dan pahala menyambung silaturahmi. Tidak seperti sebagian orang yang mendahulukan berbuat baik kepada orang jauh, sementara karib kerabatnya mereka lupakan. Begitu agungnya menyambung silaturahmi. Bahkan ajaran ini bukan cuma dalam Islam, bahkan telah diperintahkan bagi ahlul kitab sebelumnya. Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Kemudian berbuat baiklah kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin, dan ucapkanlah kata-kata baik kepada manusia. Perhatikan, ternyata perintah silaturahmi bukan hanya bagi umat Islam, bahkan umat-umat terdahulu. Oleh karenanya Rasulullah menyebutkan ketika hari kiamat kelak, ketika kaum mukminin melewati ujian terakhir sebelum masuk surga, itu melewati sirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatursalu al-amanah war rahim fataqumani jambatai sirat yaminan wa shimalan. Maka Allah kirim amanah dan rahim. Kemudian rahim dan amanah tegak di antara kanan kiri sirat. Apa fungsinya? Kata para ulama, siapa yang menyambung silaturahmi maka akan dimudahkan oleh rahim untuk melewat sirat, dan siapa yang tidak menyambung silaturahmi maka akan ditahan oleh rahim. Oleh karena siapa yang ingin mudah lewat sirat menuju surga, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ma'asyiral muslimin, begitu agungnya
menyambung silaturahmi sampai syariat tidak hanya mengiming-imingi surga, tetapi juga mengiming-imingi kemaslahatan duniawi. Dalam hadis qudsi Allah berkata kepada rahim, "Amma tardaina an asil man wasalaki?" Tidakkah kau ridha jika aku menyambung kebaikan bagi orang yang telah menyambungmu? Siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan berikan dia banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka silakan dia menyambung silaturahmi. Rasulullah menyebutkan dua hal yang paling dicintai dari dunia ini. Apa dua hal yang paling kita cintai dari dunia ini? Panjang umur dan juga harta yang banyak. Di antara cara untuk bisa meraih dua perkara duniawi yang sangat kita cintai adalah dengan menyambung silaturahmi. Maka sungguh orang menyambung silaturahmi, mereka adalah orang-orang yang berakal. Makanya Allah mengatakan, "Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, innama yatadzakkaru ulul albab." Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang ulul albab, orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas tersebut? Di antaranya kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bih." Orang-orang yang menyambung silaturahmi. Sungguh mereka adalah orang-orang cerdas yang dengan berkorban sedikit menyambung silaturahmi maka akan meraih kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat. Adapun orang-orang yang tidak cerdas, yang bodoh, maka mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti pelit mereka sehingga mereka tidak menyambung silaturahmi. Mereka terancam neraka di akhirat dan juga kesengsaraan di dunia. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni neraka, Allah mengatakan, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bih wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan memutuskan silaturahmi yang Allah suruh untuk disambung, justru mereka memutuskannya dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah, wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka kesudahan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', sungguhnya pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, karena silaturahmi adalah ibadah yang agung, dia butuh pengorbanan, dia butuh kesabaran, pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, ya. Oleh karenanya, siapa yang pelit dia tidak bisa nyambung silaturahmi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatamil masakin wa ibnas sabil." Dan seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan yang sungguhnya kalian mengarahkan wajah kalian ke timur dan barat, tetapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya dan para nabi. Kemudian itu tentang rukun iman. Setelah itu Allah berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yaitu kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya. Ini dalil bahwasanya seorang ketika menyambung silaturahmi dia ada pengorbanan. Bahkan dia memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya. Kalau orang pelit tidak akan bisa menyambung silaturahmi. Terlalu banyak perhitungan. Padahal kalau dia menyambung silaturahmi, Allah akan lapangkan rezekinya. Namun karena dia bodoh, maka dia tidak beriman dengan akan hal tersebut. Betapa banyak bukti orang yang suka menyambung silaturahmi maka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Maka butuh pengorbanan untuk menyambung silaturahmi. Demikian juga bukan cuma pengorbanan harta, bahkan juga butuh pengorbanan perasaan. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh, dia berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya sambung silaturahmi, mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilaihi, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku memaafkan mereka, mereka selalu berbuat tidak baik kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhul mal
wala yazalu laka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik. Seandainya apa yang kau ucapkan itu benar, maka seakan-akan kau telah memasukkan debu yang panas ke mulut mereka, dan Allah senantiasa mengirim penolong untukmu selama kau tetap demikian, yaitu berusaha membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan beri penolong kepadamu. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahmi butuh pengorbanan. Oleh karenanya lepaskan ego ketika kita ingin menyambung silaturahmi. Ketika terjadi pertikaian, konflik antara keluarga, antara orang tua dengan anak, antara kakak dan adik, buang itu ego. Sebagian kakak dan adik ribut, saling mendiamkan bertahun-tahun. Silaturahmi terputuskan hanya karena ego. Sang kakak berkata, adik harus minta maaf sama saya. Sang adik berkata, kakak harusnya mengalah. Sehingga mereka demikian terus dan mereka yang mengalami kerugian. Bahkan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidak diterima salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-akhwani mutasariman, dua orang yang saling mendiamkan, dua saudara yang saling mendiamkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai menyambung silaturahmi dan bersabar atas gangguan-gangguan yang datang dari kerabat, karena itu adalah silaturahmi yang sejati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah penyambung silaturahmi adalah al-mukafi. Al-mukafi itu maksudnya apa? Kerabat baik, saya baik. Kerabat buruk, saya buruk. Kata Nabi, bukan itu. Walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tetapi penyambung silaturahmi sejati yang jika kerabatnya memutuskan silaturahmi, dia tetap menyambungnya. Kenapa Nabi mengatakan silaturahmi sejati? Karena dia melakukannya karena Allah, bukan karena ingin sanjungan, terima kasih dari kerabatnya, tapi dia melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.